Sudah ini, ya sudah betul. Hah? Sudah. Kalau Allah sih anak juga belum ya. Coba. إذا رأيت الكبراء فاسألهم كما تسائل الأغنياء فإن لم تفعل فقد كل شيء علمتك تقدر أوحى الله إلى داود عليه السلام يا داود قل لأوليائي وأحبابي وأحبائي يبارك كل واحد منهم صاحبه فإني مؤنسهم بذكري مؤنسهم فإني مؤنسهم بذكري ومحادثهم بأنسي فكاشف الحجاب فيما بيني وبينهم ينظرون إلى عظمتي فأبلغ يا داود أني أهل الأرض أني حبيب لمن أحبني وجالس لمن جالسني ومؤنس لمن استأنس بي وصاحب لمن صاحبني ومطيع لمن أطاعني ومختار لمن اختارني فهلم إلى كرامتي ومصاحبتي ومعاملتي فأنا لله الجواد الجواد المجيد أقول لشيء كن فيكون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى لا حول ولا قوة إلا بالله. Dan Allah mewahyukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wa auha Allah ila Musa alaihissalam, dan Allah mewahyukan Musa alaihissalam, idza ra'aita al-fuqara, jika kamu itu melihat orang-orang fakir, fasailhum, maka tanyai mereka, kama tusail lainnya, sebagaimana kamu menanyai orang-orang kaya. Jangan membeda-bedakan penghormatan, jangan membeda-bedakan perhatian. Kalau kamu ketemu seorang kaya, hebat, baik, orang keluarganya bagus, gimana tubuhnya, gimana, tanya macam-macam. Maka orang fakir dia begitu, hebat, baik, orang tuanya baik, anak-anaknya baik. Jika kamu melihat orang fakir, tanyai mereka sebagaimana kamu menanyai orang-orang yang kaya. Kalau taf'al, maka jika kamu tidak melakukan itu, wahai Musa, fadha kulla syai'in amlantu tahta turab, maka taruh segala sesuatu yang aku ajarkan kepada kamu di bawah tanah. Nggak berharga lagi ilmu, nggak berharga lagi ilmu. Kalau ada orang yang punya ilmu, kok dia beda-bedakan penghormatannya antara orang fakir dengan orang yang kaya, perhatiannya lebih kepada orang kaya daripada orang fakir, memang ilmunya taruh ada di tanah. Taruh ada di tanah, artinya nggak bernilai ilmunya. Kenapa? Ilmu itu adalah mengajak kepada kita untuk tawadhu, dan bagian daripada tawadhu kita menghargai orang-orang fakir dan miskin. Semuanya di sana, semuanya di sana, semuanya di sana. Apa? Nah, jadi sebetulnya orang yang miskin itu di atas dunia itu sebagian mereka bukan karena Allah tidak perhatikan, tapi karena Allah memberi kesempatan dia untuk lebih fokus kepada akhiratnya. Yang kaya-kaya mungkin setiap Sabtu bingung cari duit untuk bayar pegawai. Semakin banyak pegawainya, semakin banyak dia lebih itu harus mengumpulkan duit. Dan orang fakir dia nggak punya apa-apa. Dia bisa memperkaya sholat, dia bisa memperkaya hataman Quran, dia bisa memperkaya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Karena itu Nabi menggambarkan begini, nanti di akhirat yadkhulu fuqara ummati qabla aghniyahim khamsina. Orang-orang fakir umatku itu masuk surga sebelum orang-orang kayanya
tahun. Kenapa? Karena mereka tadi itu dibentuk di dalam masuk surga harus bertanggung jawab tentang harta. Harta ini dua pertanyaannya. Gimana kamu cara mendapatkannya? Kemana kamu menginfakkannya, menyalurkannya? Maka itu beratnya. Tambah harta itu tambah tanggung jawab. Anda bisa bayangkan kalau hartanya banyak tapi ada keluarganya terlantar, maka dipertanyakan, kamu bisa bantu, kenapa nggak bantu? Yang sakit semakin parah bahkan mati, yang kelaparan sampai kekurangan gizi, anak-anak mereka belajar sampai akhirnya berhenti. Padahal kamu bisa membantu, alasannya apa? Itu harus bertanggung jawab kepada Allah. Itu rezeki kamu. Oh, kadang-kadang rezekinya kenapa susah payah kok? Rumahnya dimasuki sarang burung, panen terus setiap bulan. Itu kan berarti apa susah payah? Lah dia ngiler, lah dia apa? Ya itu cuma ngunduh kemudian jual. Karena itu ya hadis ini juga mendukung pada kita berarti itu orang saja. Ayat Al-Quran berkata begini, Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tahukah kamu kepada orang yang menyatakan kabar bohong dengan dengan hari pembalasan? Wah, itu bohongan. Gak ada itu. Hari pembalasan gak ada. Berarti hukumnya apa? Kafir atau melakukan tentang kiamat bisa kafir, harus yakin. Wadzalika alladzi yad'ul yatim. Mereka adalah orang yang boleh kepada anak yatim, menindas anak-anak yatim. Gak bisa balas anak yatim. Mau ambil hartanya gak bisa balas. Kamu tipu dari dia untuk bertanda tangan atau lainnya, sok jadi orang tua asuh tadi kamu makan, mereka gak tahu apa-apa. Ini orang berarti gak tahu pembalasannya nanti di kiamat dari mana. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan dia orang yang menyatakan bohong hari pembalasan itu adalah tidak mengajak, tidak mendukung orang-orang untuk memberi makan kepada orang fakir miskin. Menghalang-halangi justru. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawaidul lil musallin alladziina hum 'an shalatihim. Maka ada neraka wail khusus bagi orang yang sholat yang dia tadi itu dalam keadaan lalai, selalu nunda-nunda sholatnya sampai keluar waktu. Nanti azan asar, qadha. Subuh juga begitu, ngantuk bangun tidur lagi, sampai terbit matahari. Qadha. Neraka khusus, neraka wail bagi orang yang sholat yang dia selalu menunda-nunda sampai keluar waktu. Apa neraka khusus dari itu? Wahidin fi jahannam tasdakhil jahannam min syiddati harri. Satu lembah jurang di neraka jahanam. Neraka jahanam masih ada lembahnya lagi. Neraka jahanamnya nggak kuat dengan panasnya. Lawudi'at syararatun min wail ala jibal dunia adabat min syiddati harriha. Kalau seandainya satu letik daripada api neraka udah ditaruh di gunung dunia, akan meleleh di gunung karena panasnya. Tinggal di situ selama-lamanya dan tidak pernah mati. Nanti jangan main-main itu sholat di malam itu. Wa'ilal musallin alladziina hum yura'uuna wa yamna'uuna al-ma'uun. Orang yang mendustakan hari pembalasan itu orang yang selalu riya. Baca Quran riya, hadir majlis riya, kemudian sholat riya, zikir riya, cari ilmu riya. Wa yamna'uuna al-ma'uun, dan mencegah barang-barang yang remeh untuk dipinjamkan. Pinjam jarum nggak boleh, terus
pinjam serok nggak boleh. Pinjam garpu, pinjam sikin, pisau nggak boleh. Hal-hal yang lain-lain pun dia bakhil. Apalagi pinjam duit kan? Pinjam yang lain-lain dia bakhil. Apa yang ngawunan? Nah, di antaranya apa? Wala yahudu ala ta'amil miskin. Karena itu orang harus perhatian sama orang miskin. Ya, kalau enggak beda-bedakan, apalagi yang berilmu, ilmunya kamu taruh di tanah, ini sampah. Allah ila Daud alaihissalam, Allah mewahidkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Ya Daud, qul li awjai wa hibari wa Daud, katakan kepada para waliku dan kekasih-kekasihku. Ini yang dihitop para walinya. Daud kasih tahu para ulia itu, kasih tahu orang-orang yang cintai Allah. Liyufarik kullu wahid minhum sahibah. Hendaknya dia berpisah. Setiap orang mereka itu berpisah dari temannya. Fa inni mu'nisun bihi. Karena aku ini mesra sama mereka dengan berzikir kepadaku. Wa hadithu bi unsi, dan aku akan selalu berhubungan, berdialog dengan mereka dengan cara dia bermesraan dengan aku. Wakashifu hijab bima baini wa bainahum, dan aku membuka hijab di dalam apa yang di antara aku dengan mereka. Yang dulu lagi Allah mati, mereka akan menyaksikan kepada keagunganku. Ini hitopnya kepada Aulia. Aulia itu orang pilihan Allah, orang yang dicintai Allah. Dan memang mereka tidak boleh sama dengan orang awam derajatnya. Allah mendidik mereka untuk semakin meningkat. Katakan kepada mereka, suruh mereka berpisah dengan semua orang. Gak usah dia punya teman dekat. Kenapa? Aku Allah bermesra dengan dia kalau dia berpikir kepada aku. Sehingga para wali Allah dikatakan yang banyak zikir, maka di situ dia akan menjadi orang istimewa di sisi Allah. Sehingga tidak tersita waktunya banyak ngobrol, waktunya nggak tersita banyak omong-omongan yang waladina ma'al khawdi. Mereka orang-orang yang tidak mau banyak bicara. Kata kepada Aulia, jangan tinggalkan semua teman. Aku akan selalu menjadi orang yang bermesra dengan dia, dengan mereka berpikir kepada aku. Itu di antara mereka yang meninggalkan zikir sudah. Sampai ada ucapan mereka, khafla sa'at asyaddu min dukhulina. Khafla sa'at lillah asyaddu min dukhulina. Lupa saat sebentar dari Allah itu lebih menyakitkan daripada disiksa di neraka. Jadi mereka, neraka itu adalah bukan api yang membakar, tapi lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelas wali, kelas wali. Nah itu ada dikatakan kadzdzaba man yadda'i, riwayat hadits itu sih. Kadzdzaba man yadda'i mahabbati idza janna 'alal layli nama 'anni. Alaysa kullu habibin yuhibbul khalwata bi habibi. Bohong orang aku cinta kepada aku, malam hari datang ditinggal tidur. Bukankah orang yang cinta itu senang bermesra di malam hari sendirian bersama kekasihnya? Kalau kita sama kekasih kita sampai larut sampai subuh, kita nggak rasa. Ngomong ada di HP,
kemudian ngobrol itu dan ini, orang semuanya tidur, dia lebih nikmat, nggak ada yang ganggu. Mohon aku cinta kepada aku, malam hari datang ditinggal tidur aku. Bukankah orang cinta itu akan senang bermesraan jika dia tadi itu sendiri bersama kekasihnya? Nah, itu mereka dia mulai nggak pernah tinggal mesra sama kasihnya. Kalau kita kan, masya Allah, tidak ada mereka ini. Untuk arba'ina sanatan ma'amali illa tubuh 40 tahun setiap malam tidak pernah aku sumpah kecuali terbitnya fajar. Datang waktu subuh, ada subuh, sumpah ya Allah, baru kita mau menikmati bersama Allah. Ketemu lagi sama orang ini. Ada kesibukan, ada pekerjaan, anak-anak kita bangun itu dan ini. Kalau kita juga gitu, sumpah terbitnya fajar. Karena apa? Masih belum tidur anak-anak. Sama sumpahnya ada modelnya lain. Ini sumpahnya awalnya, ini sumpahnya orang malas saya seperti itu. Nah, aku buka hijab antara aku dengan mereka. Mereka menyaksikan keagunganku. Saudara, kita memang tidak bisa menyaksikan Allah secara langsung di atas dunia. Tapi ketahuilah, kamu bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dari keagungannya. Kita semuanya yakin, kalau ada asap berarti ada api di sini. Kita yakin, kalau ada bau harum berarti ada minyak ada di situ. Kita yakin, kalau ada sinar berarti ada sumber listrik atau ada misalnya lampu ada di sana. Ya. Ada keagungan Allah. Itu adalah adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mau tafakur, dan orang tadi itu betul-betul menyaksikan keagungan Allah dalam segala hal, maka di situ hijab antara dia dengan Allah dibuka, sehingga tidak merasa jauh dari Tuhan, sehingga tidak mau lupa darinya, sehingga tidak mau berpisah dengannya, karena dia selalu menyaksikan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara, menyaksikan keagungan Allah, masih kita kan punya mata, kita kan punya telinga, kita punya rasa, kita punya daya penciuman, kita bisa merasakan beraneka macam makanan dan rasa. Pertanyaannya, bukankah itu adalah bukan usaha kamu, pemberian orang tua kamu? Semoga sehat. Amin. Orang kalau gagal ginjal, mesinnya itu besar, Pak, untuk cuci darah, sebagai pengganti ginjalnya. Dan itu nggak mungkin 24 jam, nggak mungkin 24 jam. 3 hari sekali, ada seminggu 2 kali. Waktunya hanya 5 jam. Setelah itu harus berulang terus-menerus. Ginjal kamu bagaimana? Kecilnya seperti itu, berfungsi berpuluh-puluh tahun ada di tubuh kamu. Orang kalau sudah gagal jantung, sulit bernafas, dikasih ventilator, alatnya gede, untuk supaya nafas tadi itu normal. Belum nanti kalau paru-paru ini organ pengganti organ kita ini mungkin 1 kontainer, mungkin 1 kontainer ini. Tapi bagaimana Allah bentuk pada tubuh kita itu semuanya dan kita semuanya dalam keadaan mudah dalam segala. Kita duduk, kita berdiri, kita berjalan, kita keluar negeri, kita beres kendaraan kita,
Subhanallah. Kalau digantikan mesin, kita bukan jadi robot lagi bawa truk kemana-mana, bawa kontainer kemana-mana. Majelis ini nggak cukup di sini, harus ada di lapangan yang gede. Karena kontainer berapa ini yang ada di sini? Bukankah itu adalah tanggungan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Subhanallah. Anda lihat rumah sakit, klinik khusus mata, alatnya macam-macam. Padahal itu bukan buat mata, cuma mengobati mata. Rumah sakit khusus jantung itu alatnya begitu banyak. Padahal bukan buat jantung itu, mengobati penyakit jantung. Alhasil itu adalah tanda kebesaran Allah. Jika kamu memikirkan itu semuanya adalah Allah, alhamdulillah, begitu besar nikmat Allah, begitu hebat Tuhan kita ini, ala kulli syai'in qadir, maka kamu berarti terbuka hijab kamu mata kepada Allah, menyaksikan keagungan Allah SWT. Itu adalah menyaksikan dan menyaksikan yang maha agung itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingin tahu Habibullah Haddad, kita akan melihatnya, lihat karyanya, lihat karyanya Habib Abdullah bin Alwi Haddad. Ingin tahu Allah SWT, lihat karya Allah. Semua makhluk ini adalah karya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita walaupun nggak ketemu Haddad, dengan membaca karyanya kita mengakui bagaimana kebesaran beliau. Anda menyaksikan setiap saatnya, Anda mendengarkan setiap saatnya, Anda mencium saatnya, menghirup setiap saatnya, Anda memakan setiap saatnya, meminum setiap saatnya. Semuanya itu adalah karya Allah. Anda tidak menyaksikan kebesaran Allah, Anda tidak kagum kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'abli ya Dawud anni ahlal ard, anni habibun liman ahabbani. Maka sampaikan oleh Dawud kabar dariku kepada penghuni bumi. Kita semuanya sampaikan ya kepada yang hidup di atas bumi manusia dan jin ini. Anni, aku Allah, sesungguhnya aku Allah, habibun liman ahabbani, menjadi kekasih dari orang yang cinta pada aku. Cinta kepada Allah pasti dia akan cintai Allah SWT. Sudah dengarkan baik-baik. Ketika orang itu menjadi pecinta sejati, maka dia akan menjadi calon yang dicintai. Ketika dia menjadi orang yang ridho kepadanya, maka dia menjadi calon orang yang diridhoinya. Ketika dia menjadi orang yang takut kepadanya, maka dia menjadi calon yang mendapatkan keamanan dan jaminan darinya. Orang cinta itu biasa, saudara. Semua pasti cinta sama Allah. Tapi kalau orang yang dicintai sama Allah, ini pilihan. Ini pilihan. Kalau kamu selalu berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah, Allah ingat kepada kamu. Betul nih. Dengan kita memperbanyak zikir kepada Allah setiap saatnya, Allah akan menyebut kita di hadapan malaikat. Itu orang aku cintai. Sehingga seluruh para malaikat akan cinta kepada dia. Karena itu, ingin dicintai Allah, menjadi orang yang dicintai Allah, makhluk dicintai Allah, jadilah orang yang cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajari sudiman jasadi, aku Allah aku Allah akan selalu berdampingan kepada orang yang selalu duduk untuk mengingat aku, untuk berpikir kepada aku, baik itu baca Quran, baik itu sholawat, baik itu subhanallah, baik itu alhamdulillah. Kumpul dengan Tuhan dengan cara apa? Selalu berpikir kepadanya, selalu berpikir kepadanya. Wah, ini menjadi orang dekat Tuhan.
pribadi itu akan selalu dekat dengan yang kita dia akan diangkat untuk supaya mengawal dia secepatnya. Itu juga sekretaris pribadi juga begitu, selalu dia ikut kemana. Ingin jadi orang khusus Allah, orang yang selalu tidak jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala, hanya menjadi kasih maksiat serentak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Memulisu liman istana sabi, aku Allah mesra dengan orang yang bermesraan kepada aku. Di masjid dia merasa tenang, malam hari dia berpikir, dia merasa nyaman, baca Quran dia merasa lezat, menikmati itu. Aku Allah akrab dengan dia, aku Allah menjadi bermesra dengan dia. Musahibun liman sahabani, aku Allah akan menjadi teman dekat, pendamping bagi yang selalu dekat kepada aku, yang menjadi temanku, artinya selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu kalau berteman dengan jujur, dia akan selalu ditraktir, kemudian dipenuhi segala kebutuhannya. Taman saya ini selalu dibela, dilindungi. Kepingin jadi orang yang selalu dilindungi Allah, selalu ditraktir sama Allah, selalu dijaga sama Allah. Maka jadilah selalu dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mendekat kepada Allah bukan dengan jarak, tapi mendekat kepada Allah dengan selalu berpikir, mengingat kepadanya dan taat kepadanya, beribadah. Nah, wa muti'un liman ata'ani, aku Allah taat kepada orang taat kepada aku. Gimana? Ini taat kepada Allah, nggak maksiat, taat kepada Allah. Ini minta ya Allah, lancarkan rezekiku, dikasih lancarkan rezeki Allah. Ya Allah selamatkan orang itu, doanya diterima oleh Allah. Bahasanya aku taat kepada orang yang taat kepadamu, artinya harapannya aku kasih, kalaupun tidak aku kasih yang lain, aku kasih yang lebih mulia, yang lebih terhormat. Masya Allah, yang orang taat itu kok dunia, surga dikasih Pak, surga dikasih sama orang taat. Ada apa urusan dunia kayak ini? Wa mukhtaru liman ikhtarani, aku Allah akan menjadi pilihan orang yang memilih aku, menjadi pilihan orang yang memilih aku, mendahulukan Allah dalam segala hal. Tutup sholat dulu, hindari urusan pekerjaan, belajar dulu, baca hadis dulu, baca Quran dulu, taat dulu, sholat dulu. Ini Tuhannya. Sokok duit ratusan juta, mungkin miliaran, ya dilarang oleh Tuhanku. Milih Allah. Ketika dia memilih Allah, dia akan menjadi orang yang terpilih di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fahalumu ya karamati, ayo sambutlah kepada kemuliaanku kepada Allah. Wa musahabati, sangguplah dengan berdampingan kepada aku, muamalati, selalu berhubungan dengan aku. Wa anallahu jawadul majid, aku Allah yang maha dermawan, yang maha mulia. Aku lebih syai'un fa'akun, aku Allah, tak butuh kamu. Allah tak butuh sama kamu. Dan Allah itu tidak pernah diusili atau merasa diganggu oleh siapapun. Oh jauh terus sumpah kau, tidak ada. Aku Allah yang jika menghendaki satu aku itu katakan jadilah, akan jadi. Nah, ada apa itu mau jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Karena kita kenal kita. Amin. Dekat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah amat ada yang dibahas.
kita pasti menyalahkan orang yang menghina penjual steak. Tapi yang Anda tanyakan Habib, bagaimana orang yang menghina penjual steak itu? Artinya apakah kita juga diperbolehkan menghina orang yang bersalah? Contohnya biar gampang dipaham, yaitu orang yang menghina penjual steak mendapatkan respon dan berbagai macam cemoohan, pujian, sehingga berbagai macam konsekuensi dia terima dan menjadi orang yang terhina se-Indonesia bahkan sedunia. Yang kita tanyakan adalah bagaimana sikap kita untuk ketika kita mengetahui orang yang jelas bersalah, apakah kita harus hina atau ada cara-cara tertentu atau aturan-aturan yang urut bagi kita untuk menangani sesuatu atau orang yang bersalah seperti itu. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu riwayat ini, la tuhayyir akhaka bidambin yartakibu fala Allah an yu'afiru wa yaktali'ah. Jangan kamu itu menjelek-jelekkan kesalahan orang yang dia lakukan. Khawatirnya dia jadi baik, Allah kamu jadi jahat seperti dia. Anggap itu kesalahannya. Tapi bukankah kamu mencaci dia itu sama dengan kesalahan? Ambil pelajaran, jangan begitu. Lu akan mudah-mudahan dia tobat. Jangan-jangan karena kesalahannya dia tobat, sebentar lagi dia akan berarti dengan umur rumah sakit di negara kamu. Paham ya? Itu orang muslim kok. Jangan membiasakan senang atau memanfaatkan untuk menghancurkan orang karena kesalahan. Jangan merasa. Khawatirnya kesenangan kamu itu membuat diri kamu dibanding sama Allah. Jelek seperti dia, dan dia akan menjadi orang yang soleh. Ya, karena Allah maha membolak-bolak. Jangan baik buruk seperti yang pelihara ini, jangan biasakan. Ya, akhirnya jadi rezekinya orang yang soleh itu bisa ngomong. Dapat duit, orang berbagai teknik, punya master itu, dan lain-lainnya. Itu cara Allah untuk mau bagi dia, tapi tetap harus bersyukur dan juga orang baik. Ya, kemudian yang kita anggap salah itu dari atau yang anggap salah, ya mudah-mudahan itu terakhir, tidak terulang lagi. Apalagi yang mau dituntut, kita bunuh. Ya sudah minta maaf, sudah mengakui kesalahannya, selesai. Bagi kita semuanya, jangan sampai keliru kalau bersikap atau berkata. Paham ya? Kalau Anda berkata keliru, tidak bisa Anda cabut lagi. Apalagi masuk medsos, nggak bisa Anda cabut lagi. Bisa dicabut lagi ucapan, nggak bisa. Karena itu jangan sampai keliru bicara. Mulai dibahas, ya mulai dibahas. Mudah-mudahan insyaallah dari pelajaran bukan jadi minta orang yang jahat ya. Ada dulu. Allahu Akbar. Orang yang masuk Allah ibadah, yang salawat, yang zikir, buat kata-kata kotor, mencaci maki, malah
busuk. Kita mencaci orang muslim itu perbuatan fasik. Membunuh orang muslim itu bisa kafir kalau karena dia menjadi beragama Islam. Pembunuh karena dia beragama Islam dibunuh kafir walaupun dia seorang muslim. Yang kedua, orang berbuat dosa dengan mulutnya itu sangat berbahaya. Nabi bersabda, wahai yang menghunasa di jahannam ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Manusia itu banyak terpelanting masuk ke neraka, jatuhnya kepalanya dulu di neraka. Itu karena hasil dari mulutnya. Karena dikatakan waktu itu Abu Haddad dalam firman-Nya, fakir tsumagul, berpikir cuma pikir dulu baru bicara. Program dulu baru kamu kerjakan. Jangan nanti bicara buat fitnah, saya pikir ngerti, mikirnya di belakang aja. Pikir dulu bicara kamu baru berbicara. Yang berikutnya uzah, bercanda itu boleh, tapi dan itu tidak oleh Nabi, boleh usaha. Tapi Nabi tidak berbicara kecuali yang hak itu tidak bohong, hak itu tidak cacian, hak itu tidak laknatan, hak itu tidak menjatuhkan martabat. Nabi itu bercanda dengan sahabatnya, tapi yang diutarakan semuanya hak. Maksudnya diceritakan ada seorang ibu kata, ya Rasulullah, aku kamu ada di sini. Aku pulang minta diantarkan sejak kendaraan. Orangnya gede. Ya, ada kendaraan ini namanya onta, silakan. Enggak kuat tuh Rasulullah. Makanya onta kok. Suruh bawa aku segede ini. Ya nggak ada lagi. Anaknya onta ada. Yang lihat ternyata onta gede. Wah, Anda bercanda Rasulullah. Ini bukan onta nih, ini ibunya onta. Onta besar juga anaknya onta. Ini berbicara bercanda dengan yang hak. Enggak cerita-cerita palsu, hanya sekedar untuk membuat orang tertawa, melawak kalau ada sekarang ini juga boleh. Silakan Anda bercanda, tapi yang keluar dari mulut harus hak. Hak itu tidak boleh bohong, hak itu tidak boleh dicaci, melaknat, menggosip dan lain-lain. Itu. Nah, foto. Nah, buka semua yang di belakang. Mau ada usaha afdaliyah di istighfar. Afdaliyah di istighfar salat itu. Apakah ada siapa yang mana lebih afdal salawat atau istighfar? Ini zikir itu Allah bermacam-macam. Itu karena kita membutuhkan. Yang banyak dosa istighfar yang paling banyak. Oh, kepingin dia dari itu menjadi orang dekat dengan Rasulullah dan pasangan Nabi salawat. Oh, untuk memantapkan iman, tauhidnya, la ilaha illallah. Oh, untuk supaya menguatkan tawakal kepada Tuhannya, la haula wala quwwata illa billah. Oh, untuk supaya menggali ilmu, memantapkan ibadah, baca Al-Quran. Dan seterusnya. Ini ibadah. Ada vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, vitamin E, dan seterusnya. Paham ya? Nah, ini semua yang dibutuhkan. Oh, vitamin A-nya bagus, pandangannya bagus, tapi vitamin B-nya kurang. Ya, akhirnya jomblo. Vitamin D-nya bagus, vitamin A-nya kurang. Ya, akhirnya sehat, kuat. Unsur-unsur ini Allah buat
bulan kita, itu perlu istighfar, itu perlu sholawat, itu perlu la ilaha illallah, itu perlu subhanallah, itu perlu bacaan Quran, itu perlu itu dibaca. Sediakan. Perkara kamu saya lebih memperbanyak sholawat kepada Nabi, ya apa? Tapi jangan yang lainnya, karena sholawat itu apa yang lainnya ya. Jangan, itu juga dibutuhkan ada sil sendiri itu semuanya. Itu yang maksudnya. Nanti kalau mau masak rengsengan, masak hanya daging aja. Ya belum bumbu itu macam-macam. Ada airnya juga ada di situ. Ada perlu hati ada di situ, ada perlu gas ada di situ. Nah ini semuanya diperlukan. Baru jadi masak rengsengan. Begitu juga dalam makanan hati kita semuanya itu perlu. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan, saya mau tanya beberapa hal, tapi di luar konteks yang kami utarakan tadi. Yang pertama masalah sholat jenazah. Mengapa seorang imam kalau menyolati jenazah laki-laki dia berdiri di samping kepala, kalau menyolatkan jenazah wanita dia berdiri di perut atau di tengah-tengah? Bagaimana kalau yang meninggal seorang waria yang sudah dioperasi, imam itu berdiri di mana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya bukan karena badannya itu sendiri, tapi karena mengikuti Nabi yang menyolati. Nabi itu kalau menyolati laki-laki adalah di bagian kepala berdirinya. Kalau perempuan di bagian pinggul, bukan tengah, pinggul, bagian pinggul. Bagaimana kalau waria? Dengarkan baik-baik. Ada yang disebut khunta muskil. Khunta muskil itu adalah memang punya dua kemaluan. Memang punya dua kemaluan. Dan itu bukan berarti nggak berfungsi kedua-duanya. Nah, itu caranya menyolati seperti orang laki, bukan seperti orang perempuan. Karena khunta muskil itu, kalaupun dia tadi itu mau berjamaah dalam mazhab Syafi'i dengan wanita, dia nggak boleh jadi makmum karena dia ada kemungkinan jadi laki-laki, dia harus jadi imam. Tapi kalau dia berjamaah sama laki-laki, nggak boleh jadi imam, harus jadi makmum. Tapi waria yang asalnya laki-laki cuma ke wanita-wanitaan, ya laki-laki dulunya, walaupun dioperasi. Kenapa? Asli laki-laki dia. Nah, itu berarti dihubungi laki-laki. Jadi berdirinya imam itu bukan karena badan, tapi karena mengikuti Nabi. Cuma itu bukan berarti kalau nggak berdiri di situ basah, enggak. Itu sunnah aja. Karena mengikuti Nabi, jangan mengikuti laki-laki dan perempuan gitu. Nah, tolong lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Habib Al-Fadhil mau bertanya tentang Al-Fadhil kalau waktu sholat itu
lebih usuk memecahkan Anda. Bagaimana hukumnya? Yang kedua, bolehkah contoh misalnya kita sholat menambahkan dalam bacaan sholat itu menambahkan zikir dan sholawat. Jadi misalnya sholat zuhur setelah Al-Fatihah ayat terus menambahkan imamnya belum rukuk, jadi kita menambahkan sholawat atau zikir, apakah boleh? Yang ketiga, apabila orang tua Abi dan Umi Al-Fakir berbeda mazhab, jadi Al-Fakir itu tidak baiknya itu mazhab yang mana atau bisa dua-duanya? Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tadi Sholat saja menata, lebih usuk daripada. Bagaimana sholat itu? Ada satu hadis Nabi berkata begini, bahwa namoraka tidak mau diisujudik. Taruhlah pandangan kamu ke tempat sujud kamu. Ke tempat sujud. Dalam madhab Syafi'i, mau rukuk, mau sujud, tempat sujud yang mana. Tapi ada madhab yang lainnya, kalau berdiri ke tempat sujud, kalau rukuk kaki mereka bagi misalnya. Tapi itu adalah ketika kalau madhab Syafi'i secara mutlak walaupun di muka Ka'bah. Tapi madhab Malik kalau nggak salah itu kalau di muka Ka'bah kelihatan Ka'bahnya bukan dari TV kan langsung. Ketika umroh misalnya atau haji maka berdiri melihat Ka'bah. Selain itu ya termasuk sujud karena memandang Ka'bah itu ibadah. Tapi Imam Syafi'i mengatakan ini Nabi mengatakan kalau sholat lihat tempat sujud yang mutlak berarti. Mutlak. Kemudian kalau kita merem bagaimana? Kalau memang ada yang yushawish, ada yang membataswis, yang menggoda kamu untuk tidak khusyuk, ukiran, ya, tulisan, kemudian mungkin dibuka TV atau dibuka kaca dengan kamu, atau babut yang berwarna-warni yang bagus itu. Kalau itu bisa mengganggu kekhusyukan kamu, maka menurut Imam Ghazali diikuti kekhusyukan yang membantu untuk khusyuk. Ini tidak ada mengganggu, cuma sedang merem yang biru, tidak ada mengganggu kekhusyukan. Anda tidak khusyuk, Anda jangan mau diperdaya terlibat itu. Ya, kalau sudah nggak ada yang mengganggu itu semuanya, ya kamu tidak beres. Masih merem, kalau baru dilem ya tidak khusyuk. Paham ya? Nah, itu yang harus dirubah sebetulnya itu semuanya. Yang kedua apa? Dalam sholat tambah zikir. Ketika kamu tadi itu sholat sirriyah, sholat yang tidak dikeraskan, atau sholat sendiri, nggak ada masalah dipanjangkan. Yang penting jangan meninggalkan yang rukun, maka tetap sholat. Tapi dahulukan zikir yang datang riwayatnya dari Nabi. Jangan zikir berzikir sendiri meninggalkan zikirnya Nabi. Kalau itu disunahkan sama Nabi lebih dahulu daripada zikir sendiri atau zikir orang lain. Paham? Tapi ketika kamu menjadi makmum dan imam lagi membaca surat, ini belum rukuk, saya sudah baca Fatihah belum rukuk, maka kamu dengarkan bacaan imam, jangan berzikir. Paham ya? Kecuali ini jaraknya jauh, speakernya mati, nggak kedengeran bacaan ini, imam kamu gak didikir, atau kamu baca surat dan lain-lain. Paham ya? Nah, supaya kamu tadi tidak berhenti, tidak dalam keadaan akhirnya dibuat lupa atau bikin yang lainnya. Paham ya? Jadi gitu. Yang berikutnya
madhab. Madhab itu adalah mengikuti pendapat ulama yang memenuhi syarat. Amin. Ya Imam Syafi'i, ya Imam Maliki, ya Imam Hambali, ya Imam Hanafi, ya Abu Hanifah, atau yang memang dia dari itu menjadi mustahid madhab, ya Imam Nawawi, mujadi iftar, ya Ibn Hajar, ya Imam Rawli, yang layak. Bagaimana? Tapi kalau memang nggak layak, jangan bermadhab itu, jangan itu. Paham ya? Ketika Anda mengikuti ulama yang memang dia itu berkapasitas untuk dijadikan imam madhab, tidak ada masalah. Anda tua, Anda imam madhab Hanafi, kemudian Anda misalnya madhab Syafi'i, saling sendiri-sendiri, tidak ada masalah. Paham ya? Tapi misalnya kalau nyeleneh, malah Anda tidak mau mengikuti madhab, Anda harus mengikuti Al-Quran dan Hadis aja. Wah, itu benar itu nyeleneh. Berarti sama dengan menuduh yang lainnya nggak mengikuti Al-Quran dan Hadis. Tok temen itu. Paham ya? Nah, padahal suruh ngerti kedua duha kesulitan dia. Karena itu ketika bermadhab silahkan, tapi mengikuti imam madhab. Tapi kalau tidak, jangan bermadhab sendiri atau menganggap dirinya adalah mustahid madhab. Paham ya? Ini terakhir apa? Saya lagi. Terakhir ya. Berarti orang Surabaya banyak yang ngerti mic yang modern. Assalamualaikum. Dalam kita panjatkan Ibnu Athaillah. Apa? Ibnu Athaillah. Ibnu Athaillah. Iya. Dia mengatakan hiasi dirimu dengan maksiat dan janganlah hiasi dengan ketaatan. Maksudnya Apa ya? Yang itu jadi hiasi dirimu dengan maksiat. Hiasi. Dan janganlah dihiasi dengan ketaatan. Dapat satu mungkin yang dimaksud bukan perbuatan maksiat. Jangan kamu itu merasa diri kamu itu berbuat apa. Hiasi diri kamu itu dengan merasa kamu itu selalu berbuat maksiat. Paham ya? Mungkin begitu. Tapi nggak tahu kalau bahasa Arabnya itu akan bisa paham. Ya. Jadi kamu tadi itu kalau selalu merasa salah, selalu bermaksiat kepada Allah, walaupun kamu sholat itu takut, walaupun kamu taat itu takut. Ini yang dikatakan Allah, alladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Nah, dia bertaat, tapi hati tetap takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad itu masih Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabil nar. Dosa apa yang berkeyakinan Nabi itu masuk neraka, disiksa di kuburan? Seorang Muhammad sallallahu alaihi wasallam syafaat orang untuk selamat dari neraka. Itu pelajaran dari kita. Walaupun kamu baca Quran, kamu tetap Wa baca Al-Quran Fasta'id billah minasyaitonir Disuruh baca A'udzubillahi minasyaitonir, baca Quran loh. Bukan kamu itu mau nyanyi, baca Quran A'udzubillahi minasyaitonir. Hiasi kamu itu dengan selalu bermaksiat kepada Allah, bukan merasa bertaat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya sombong, dirinya ada ujub. Mungkin itu yang dimaksud. Ya.
Habib Husain bin Muhammad Al-Haddad insyaallah hari Sabtu depan. Rangkaian acaranya mulai Jumat sore Roha, habis maghrib maulid hall jam 8 atau 9 jam 8 pagi ya kena turunnya kalau jam 8 pagi sampai selesai insyaallah. Selesai. Acaranya ada di Kalimas Sudin. Yang kedua, Habib Ja'far di Syekh Asgar hari Ahad. Acaranya mulai Sabtu sore Roha, habis maghrib hataman Quran ada di makam beliau, subuh hari Ahad maulid di rumah, kemudian haul di Masjid Jame jam 8:30 sampai selesai. Ya, 8:30 jam 8 keluar dari rumah, 9:30 di kamar. Karena insyaallah semuanya bisa. Jadi Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Fudi yang ada 29 ya. Dan acaranya malam akadnya itu hari subuh, kalau itu maulid, jam 8 sampai selesai di pondok dari